الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. صلوات الله تباركه، صلوات الله تباركه. ملأ الدنيا بالأنوار. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. Hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tanpa halangan suatu apapun. Amin. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar jalan yang sesat serta gelap gulita. Berkat bimbingan beliau, kita sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhoi. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada yang bertugas dipersilakan.
Sadaqallahu wa rasuluh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan tatkala orang-orang mukmin dan golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah mereka kecuali iman dan ketundukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sekarang acara sudah dimulai, jadi anak-anakku hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Di sini Bu Rahma tidak akan memberikan sambutan lama-lama karena nanti ada tausiah dari Pak Wawan ya. Jadi sebagai pembukaan di acara ini, anak-anakku, bahwa setiap tanggal 12 Rabiul Awal banyak dari umat Islam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad atau Maulid Nabi gitu Pak Wawan. Jadi untuk memperingati hari Maulid Nabi ini, yang pertama apa yang perlu kita ambil hikmahnya ya? Yang pertama, dalam peringatan Maulid Nabi, umat Islam diajak agar memperbanyak sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sakit sholawat semuanya? Pinter, ya. Dan untuk yang kedua, peringatan Maulid Nabi diharapkan akan semakin memperkuat rasa cinta umat Islam kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta yang besar kepada Rasulullah akan membuat kita semua semakin mantap dalam menjalankan segenap ajaran-ajaran beliau. Kemudian yang ketiga, peringatan Maulid Nabi diharapkan akan semakin memperkuat iman kita semua sehingga bisa terus istiqomah dalam melanjutkan perjuangan beliau. Anak-anakku semua, saya tekankan ya. Halo. Kalau ada dari kakak kalian yang membaca apa? Al-Quran ya di depan, nanti ketika Pak Wawan memberikan tausiahnya, anak-anak memperhatikan, diam. Nanti kalau tidak memperhatikan, nanti sampai tidak tahu apa yang diberitahukan Pak Wawan, ilmu ya. Ada ketika ada orang yang berbicara di depan itu bagaimana? Mendengarkan, tidak boleh ngomong sendiri, ya. Siap ya? Baik, dari Bu Rahwa mungkin sekian. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Yang pada pagi hari ini ceria semua, Allahumma amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan taufiknya. Kita bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah sekarang ini. Dan harapannya di hari akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Saya tidak berlama-lama.
tolong didengarkan ya. Sebentar saja, 5 menit. Nggih, saya tahu di posisi kalian panas ya hari ini. Lapar hari ini? Sama. Dari jam 6 saya tadi sudah di sini, 6 lebih seperempat atau gimana. Saya juga belum sarapan. Coba saya tanya, yang hari ini bawa bekal ayam, angkat tangan. Yang bawa sambal. Oke. Disimpan dulu, perutnya disimpan dulu. Saya 10 menit untuk ngomong sedikit. Oke. Oke, bentar dulu. Bisa? Janji dengan saya nggak akan lama-lama. Janji? Janji. Oke. Peringatan Maulid. Apa itu Maulid? Tahu nggak? Maulid itu mengenang atau memperingati kelahiran. Di Indonesia berbagai macam cara yang dilakukan untuk memperingati. Salah satunya dengan ini. Apa? Sholawat. Ada kalau dulu saya kecil berjanjian, tahu nggak berjanji? Abadatiul imla bismillahirrahmanirrahim dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi simtut durar. Para habaib biasanya melakukan sholawatan juga. Ada tiba dan lain sebagainya. Ya, banyak hal yang memperingati tentang peristiwa Maulid. Itu bukan bid'ah ya. Ya, bukan bid'ah. Nggih. Kemudian saya sedikit untuk mengulas biografi Nabi Muhammad nggih. Didengarkan dulu, tolong didengarkan dulu. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Kenapa kok dikatakan tahun gajah? Pada waktu itu berkaitan dengan penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraham. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah dan seorang ayah yang bernama Abdullah. Pada waktu masih dalam kandungan, Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh ayahnya. Kemudian beliau lahir, ya, dipersusukan kepada ibunya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Di umur 6 tahun, ya, di umur 6 tahun beliau ditanggalkan oleh ibunya. Maka sejak masih kecil Nabi Muhammad itu menjadi anak yatim piatu. Kemudian setelah umur 6 tahun sampai 8 tahun pengasuhannya diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Di umur 8 tahun kakeknya meninggal. Ya, kakeknya meninggal, kemudian pengasuhannya diserahkan kepada pamannya. Di umur 8 tahun beliau diajak untuk berdagang dan mengembala kambing. Halo. Saya tahu kalian masih juga lapar, saya juga lapar ya. Ya. Tolong sebentar aja. Kemudian setelah itu diajak bekerja sampai di umur 25 tahun. Beliau 25 tahun menikah dengan seorang janda kaya yang bernama Siti Khadijah. Kemudian sampai di umur 40 tahun dia berdiam diri di Gua Hira untuk mendapatkan wahyu. Ya. Di umur 40 tahun dia mendapatkan wahyu. Wahyu yang pertama apa? Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian tak cucuk benda adu-adu riwayatnya ya. Sampai umur 63 beliau meninggal di Madinah. Sebelum meninggal dia mendapatkan wahyu yang terakhir,
Surat Al-Maidah ayat 3. Oke? Halo. Halo. Dari peristiwa ini yang kita perlu garis bawahi adalah sejak masih kecil Nabi Muhammad itu sedang mengalami banyak ujian. Kemudian yang perlu ditekankan ada 4 sifat Nabi Muhammad yang harus kita teladani. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu apa, Cah? Jujur. Artinya apa? Benar atau jujur. Jadi wong kuwi ben selamat harus jujur. Bukan jujur kacang hijau. Pak, Le. Misalkan gini, kita Bapak ya. Le, wis makan apa belum? Hari ini sudah makan apa belum? Berarti jujur ya. Yang kedua adalah amanah. Hari ini dikasih uang saku atau tidak sama orang tuanya? Dikasih uang saku untuk membayar di hari ini? Ya, dikasih uang saku untuk membayar atau buat jajan dibelikan jajan. Kalau dibuat untuk bayar ya dibuat bayar buku, bukan untuk dihabiskan semua. Yang ketiga adalah fatonah. Nabi Muhammad itu seorang yang cerdas. Ya, seorang yang cerdas, pintar. Jadi orang bodoh itu bukan takdir. Ingat, bodoh itu bukan takdir. Allah sudah mengatakan bahwa takdir itu ada 2. Takdir mubram dan mu'alak. Masih ingat kelas 6? Takdir mubram itu suatu yang pasti. Contoh, laki-laki dan perempuan, rambutnya berintik atau lurus, itu sudah mubram. Kalau mu'alak, takdir yang bisa diusahakan. Contoh, bocah kuwi goblok, maaf ya, goblok bukan karena dari sana, tapi karena malas. Jadi kalau pengen pintar harus rajin belajar. Ya, jangan ditiru saya seperti saya pada waktu SMP SMA. Saya itu kalau ulangan sistemnya wayangan dulu ya. Kalau bisa ulangan begini, ora turu-turu. Sinau sak buku dalam 1 malam. Besoknya apa? Enggak masuk dalam otak. Enggak masuk dalam otak. Besoknya ngantuk. Ya. Jadi nilainya bukan mat.
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل